Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam wahdaniyah itu punya 5 makna. Yang kita harus pahami ada 5 makna. Yang pertama, zatnya tidak tersusun-susun. Yang kedua, zatnya tidak ada yang menyamai. Yang ketiga, sifatnya tidak tersusun-susun. Yang keempat, sifatnya tidak ada yang menyamai. Yang kelima, perbuatannya tidak ada yang menyamai. Jadi di dalam pembahasan esa itu punya 5 makna yang kita harus pahami. Allah itu esa, maknanya tidak ada lainnya. Tidak ada lainnya itu punya 5 makna. Tidak ada lain di dalam zatnya, maknanya tidak tersusun. Kalau tersusun-susun bagaimana? Berarti ada lainnya. Kalau ada yang menyamai, ada lainnya, berarti enggak esa. Zat yang tersusun-susun yang bagaimana? Ya yang kayak kita ini. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Kalau Tuhan kok tersusun-susun seperti itu, berarti Tuhan itu enggak esa. Nanti dirinya Tuhan itu ada lainnya. Kayak kita ini disebut manusia satu, tapi kepalanya manusia, tangannya manusia, kakinya manusia. Artinya ini kaki manusia, ini kepala manusia, ini tangan manusia. Berarti wujudnya itu banyak, ada lainnya, nggak cuma esa. Allah nggak demikian. Allah zatnya tidak tersusun. Jadi kamu nggak bisa bayangin kayak apa? Ya nggak bisa, karena yang kita lihat itu selalu yang tersusun-susun. Jadi kamu nggak akan bisa membayangkan, tidak akan bisa merekayasa bagaimana zatnya Allah. Terus zatnya Allah juga nggak ada yang menyamai. Kalau zatnya Allah ada yang menyamai berarti nggak esa. Ini meja terbuat dari kayu, itu meja terbuat dari kayu, berarti apa? Jadi zatnya ada yang menyamai. Saya terbuat dari tulang dan daging, kamu sama, berarti itulah maksudnya. Nah, Allah itu zatnya kayak apa? Ya nggak ada yang menyamai. Zatnya Allah esa. Jadi nggak bisa kamu contohkan kayak apa zatnya Allah, ya nggak bisa. Jadi wajib kita imani zatnya Allah itu esa. Sifatnya juga esa, artinya sifatnya tidak tersusun-susun. Kalau kita kan sifatnya tersusun-susun. Punya 2 penglihatan, punya 2 pendengaran, punya 2 lubang hidung. Kalau lubang hidungnya 2 nih. Kalau kita mau nyium satu wangi, satu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Crowded jadinya. Ini baunya apa? Nggak jelas malah. Punya 2 sifat yang sama, maka yang demikian mustahil bagi Allah. Allah itu nggak punya 2 sifat yang sama, nggak ada. Terus sifatnya Allah bagaimana? Sifatnya Allah semuanya esa. Penglihatannya esa, pendengarannya esa, kudratnya esa, ilmunya esa, sampai kalamnya esa. Kalam yang esa itu yang bagaimana? Kalam yang esa itu yang kalau ngomong semua perkara tercakup di dalamnya. Itu namanya kalam yang esa. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau ngomong mesti tersusun, aku mau, ulang,
ke rumah mertua, ini aku namanya tersusun. Dan sifatnya Allah tidak ada yang menyamai. Makanya kok ada yang punya kudrat, yang punya kemampuan seperti kemampuan Allah, ya berarti nggak esa. Ada yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah, ya berarti nggak esa. Ada yang punya pendengaran seperti pendengaran, berarti nggak esa. Berarti Quran ngomong qul huwallahu ahad itu kamu harus bisa mencernanya, begitu loh. Artinya kita bisa menolak orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan yang disosokkan sebagai manusia, ada Tuhan yang dibentuk sebagai planet, ada Tuhan yang dibentuk sebagai segala macam bayangan-bayangan Tuhan. Ini bisa kita tolak bukan karena kita nggak senang, bukan karena kita nggak cocok, bukan, karena memang itu bukan Tuhan, gitu loh. Kita bisa buktikan kalau mereka itu bukan Tuhan. Jadi bukan saya, kamu mah nggak cocok aja, kamu cocoknya sama Allah kan, yang lain Allah nggak cocok. Bukan begitu, bukan cocok-cocokan loh, kira obat cocok-cocokan buat anak kok coba-coba. Ya apalagi Tuhan, kok saya coba-coba, bentar masuk Kristen nggak cocok masuk, udah nggak cocok masuk. Ini karena akalnya nggak bisa nemu Tuhan itu yang sifatnya bagaimana, dia nggak bisa nemu. Jadi kita harus pahami bahwa Allah itu esa, zatnya itu esa, sifatnya esa, dan perbuatannya